serta Bapak Ibu Guru anggota MGMP Pemasaran Jawa Timur yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada acara webinar berbagi praktik baik hari ini. Webinar ini mengangkat tema yang sangat penting, yaitu penyusunan TP dan ATP, yang akan memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita semua, khususnya dalam hal penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu Ibu Ika Variana selaku Wakil Kepala Kurikulum SMKN 1 Jombang dan Ibu Hardini Indah Budi MPD selaku Wakil Kepala Kurikulum SMKN 1 Boyolangu. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Asrofi Al-Muhanan selaku Ketua MGMP Pemasaran Jawa Timur serta segenap pengurus dan anggota MGMP Pemasaran Jawa Timur. Semoga webinar ini dapat menjadi sarana bagi kita untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kompetensi, dan memberikan dampak positif bagi pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama berdoa agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Doa dipersilahkan sesuai keyakinan masing-masing. Silahkan. Sekian sambutan pembukaan dari saya selaku moderator pada webinar kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan dari narasumber pertama kita, Ibu Ika Variana, yang nanti akan langsung dilanjutkan oleh Ibu Hardini. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Leli selaku moderator kegiatan pada malam hari ini untuk komunitas belajar kita, komunitas belajar MGMP Pemasaran untuk Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Timur, Bapak Asrofi, dan yang terhormat Bapak Ibu Pengurus MGMP MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini sudah bersemangat untuk bergabung bersama kita, berbagi praktek baik. Kita bersama-sama akan belajar tentang banyak hal nih Bapak Ibu. Untuk ini sebenarnya saya kalau dikatakan sebagai pemateri sudah terlalu berat gitu ya, sebagai narasumber juga terlalu berat. Sifatnya pada malam hari ini kita berbagi Bapak Ibu, berbagi pengalaman seperti itu ya. Kalau saya yang berbicara di sini untuk yang pertama kali Bapak Ibu, bukan berarti saya yang paling hebat, tidak Bapak Ibu, atau saya yang paling memahami, tidak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang tergabung di MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Timur ini pasti orang-orang yang hebat, yang memiliki kompetensi masing-masing Ibu Bapak Ibu. Nanti pasti ada kesempatan Bapak Ibu akan berbagi juga seperti saya pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya, karena atas takdirnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar, sharing ilmu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga akhir yaumil kiamah. Bapak Ibu, sebelum saya mulai memaparkan, boleh ya Bapak Ibu saya berpantun ya? Boleh ya Bapak Ibu ya? Biar seperti yang lain gitu loh Bapak Ibu, kan sekarang lagi viral tuh, setiap kali ada membuka atau acara apapun selalu disampaikan dengan pantun. Saya memahami maksudnya Bapak Ibu, kenapa harus berpantun dulu supaya
kita tidak jenuh Bapak Ibu. Jadi bisa menerima sharing ilmu itu dengan santai, dengan bahagia seperti itu ya Bapak Ibu. Izinkan saya berpantun Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mohon bantuan untuk bilang cakep, bisa lewat langsung mikrofon Bapak Ibu ataupun lewat chat ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli kelapa. Cakep. Cakep. Kelapa muda segar rasanya. Cakep. Salam saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu guru pemasaran Cakep. yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Sebenarnya saya sih nggak pandai bikin pantun Bapak Ibu. Cuma saya kan memanfaatkan teknologi Bapak Ibu. Saya minta tolong sama AI ya Bapak Ibu. AI apa AI ya? AI. Ya, AI. Saya minta bantuan, tolong dong saya dibuatkan pantun biar saya nggak monoton gitu ya. Akhirnya ya memang dengan bantuan AI itu kita banyak dibantu Bapak Ibu. Bahkan nanti kemungkinan ya Bapak Ibu, AI ini bisa membantu kita untuk membuat perangkat pembelajaran seperti itu. Mungkin nanti Pak Asrofi bisa, saya yakin teman-teman ini banyak yang memiliki kemampuan di bidang itu Pak Asrofi. Mungkin nanti next bisa diberikan kesempatan untuk bagaimana sih menyusun modul ajar yang dibantu oleh AI seperti itu nih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu izinkan saya share screen untuk pemaparan materi saya untuk pada malam hari ini. Oke. Sudah nampakkah Bapak Ibu belum? Sudahkah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu Ika. Sudah. Nah. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini adalah berbagi praktek baik bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Pada malam hari ini nanti saya akan berbagi materi dengan menyampaikan praktek baiknya bersama dengan Bu Hardini. Beliau juga ibu yang luar biasa, ibu guru yang luar biasa, beliau wakakurikulum yang juga luar biasa. Saya banyak berguru kepada beliau karena pengalamannya yang juga sudah luar biasa. Untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara atau teknik menyusun tujuan pembelajaran, dan nanti Ibu Hardini akan disambung oleh Ibu Hardini untuk penyampaian materi untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya ke acara inti lagi ini, saya boleh ya tahu perasaannya Bapak Ibu malam ini seperti apa? Apakah ini ada 3 emotikon Bapak Ibu? Ada 1 bahagia, kemudian ada yang 2 sedih, kemudian yang ketiga tidak bersemangat Bapak Ibu. Boleh dong Bapak Ibu tulis di chatnya kira-kira perasaan Bapak Ibu malam ini seperti apa? Apakah nomor 1, apakah nomor 2, dan ataukah nomor 3? Dan yang terpenting Bapak Ibu bahwa kebahagiaan kita itu, ini kan sudah tanggal tua biasanya kalau sudah tanggal pertengahan seperti ini agak-agak sedikit melorot gitu bahagianya. Tapi tidak demikian ya Bapak Ibu, kebahagiaan tidak tergantung pada tidak tergantung pada tanggal Bapak Ibu, tapi kebahagiaan itu ada di hati. Saya harapkan apapun perasaan Bapak Ibu pada malam hari ini, mudah-mudahan yang bahagia selamanya akan bahagia, kemudian yang sedih hilang kesedihannya, yang tidak bersemangat kembali bersemangat karena kita bisa berkumpul di sini, bertemu dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman sejawat kita untuk sama-sama berbagi ilmu, sehingga ini anggap aja ini seperti apa ya, pengobat kangen ya, sementara lewat daring dulu, nanti insya Allah ada kegiatan lewat luring, begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena waktu kita juga tidak panjang Bapak Ibu, langsung saja ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, nah kita akan membahas tentang capaian menyusun teknik menyusun tujuan pembelajaran seperti itu. Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka ini sebenarnya kan bukan hal yang hal yang baru lagi bagi kita. Kita sudah menjalankan itu sudah beberapa tahun, kita itu mengenal yang namanya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Namun baru 2024
2025 kurikulum Merdeka ini wajib setiap sekolah untuk menerapkannya seperti itu. Mudah-mudahan sih masih tetap dijalankan walaupun nanti kita ganti menteri nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lebih baik, kemudian lebih memudahkan kita sebagai guru untuk bisa melaksanakan proses KBM dengan baik gitu nggih Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan belajar bersama bagaimana merumuskan CP menjadi TP nih Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 kita mengenal yang namanya KI apa itu KI? Lupa saya. Oh, kompetensi inti, silabus dan kompetensi dasar gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada saat ini ya oke. Pada saat ini karena kita menggunakan kurikulum Merdeka sehingga paradigmanya sudah berubah ya Bapak Ibu sehingga menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah berganti ke Bapak Ibu belum ya? Ini Bapak Ibu. Bagaimana sih memahami kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu? Kalau menurut saya sih Bapak Ibu ya, ini belum tentu bahwa pemahaman saya ini benar ya Bapak Ibu, karena di dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak dipaksakan adanya benar dan salah, tetapi bagaimana kita melaksanakan segala sesuatu yang ada di kurikulum Merdeka ini secara menurut kreativitas kita diberikan kemerdekaan di dalam mengelola segala sesuatu untuk kurikulum Merdeka seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini masih pemahaman saya aja ya Bapak Ibu. Bagaimana sih kita bisa memahami kurikulum Merdeka? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus memahami kurikulum Satuan Pendidikan gitu, atau KSP. Nah, KSP ini adalah dokumen yang harus kita buat sebelum kita melaksanakan tahun ajaran baru. Seperti ketika kita melaksanakan kurikulum, kita harus membuat ini. Biasanya yang membuat adalah bidang kurikulum ya, yang menangani kurikulum akan membuat kurikulum Satuan Pendidikan. Kalau di 2013 namanya KTSP, kalau di kurikulum Merdeka itu namanya KOSP waktu itu, dan baru tahun ini kemudian disingkat lagi menjadi KSP. Jadi ini adalah dokumen pegangan kita Bapak ini. Di dalam KSP ini merupakan profil sekolah kita, pegangan sekolah kita untuk bisa melaksanakan satu kurikulum ya. Jadi kalau di sekolah saya itu kita masih melaksanakan kurikulum 2013 Bapak Ibu di kelas 12, kemudian untuk kelas 10 dan kelas 11-nya menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga kami di SMK Negeri 1 Jombang membuat dokumen itu dua, yaitu KTSP dan KSP begitu. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, apa yang harus kita pahami? Yang kedua, untuk bisa memahami kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru harus bisa juga memahami yang namanya asesmen pembelajaran Bapak Ibu. Nah, asesmen awal pembelajaran Bapak Ibu. Kalau asesmen awal pembelajaran pasti Bapak Ibu sudah tahu ini endingnya kemana, ini cakupannya kemana. Nah, ini cakupannya adalah ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti seperti apa asesmen awal pembelajaran itu atau pembelajaran yang berdiferensiasi, nanti mungkin akan ada sesi tersendiri yang akan membahas tentang asesmen awal pembelajaran seperti itu. Karena malah kalau kita bahas semuanya mungkin tidak cukup waktunya gitu Bapak Ibu. Jadi untuk malam ini kita hanya akan membahas untuk tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, apa yang harus dipahami oleh Bapak Ibu? Yang ketiga, maaf. Yang ketiga adalah ini, yang ketiga, macet saya Pak. Sebentar ya, mungkin sinyal saya ini. Nah, yang ketiga adalah analisis CP, TP, dan ATP yang malam hari ini akan kita bahas ya, dari capaian pembelajaran, bagaimana sih menyusun memahami capaian pembelajaran, bagaimana nanti teknis membuat tujuan pembelajaran, dan bagaimana nanti membuat alur tujuan pembelajarannya gitu. Nah, hari ini kita akan memberikan materi sharing materi tersebut agar Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi. Kemudian untuk yang keempat adalah menyusun modul ajar.
Jadi sebelum kita menyusun modul ajar Bapak Ibu, harus kita susun dulu TP dan ATP-nya. Baru setelah itu kita akan bisa menyusun modul ajar atau mendesain untuk pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi P5 Bapak Ibu. Kalau di identifikasi P5 ini adalah bagaimana kita bisa menyajikan kepada peserta didik, memahamkan kepada peserta didik untuk kegiatan P5. Sedangkan guru mengidentifikasi ya Bapak Ibu, bagaimana guru itu bisa menyampaikan atau mengidentifikasi tema-tema yang ada di P5 itu bisa dijadikan proyek untuk anak-anak. Jadi anak-anak selain dapat ilmunya juga dapat kompetensinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan kalau saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui tema-tema dari P5 itu apa saja. Salah satunya ada kepekerjaan, kemudian ada bangunan jiwa raganya, dan ada 7 kalau tidak salah seperti itu di SMK Bapak Ibu. Satu yang tidak boleh, tema yang kita ambil untuk SMK adalah kewirausahaan, karena kewirausahaan itu tema yang diberikan untuk SMA. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyusun modul proyek. Menyusun modul proyek ini biasanya disusun oleh Bapak Ibu guru atau SMK yang sudah SMK PK seperti itu. Mungkin di SMKN 1 Malang ya Pak, ada juga Bu Harjini juga mungkin yang ahlinya nanti menyusun modul proyek. Nanti kita bisa bertanya-tanya kepada Pak Asrofi ataupun kepada Bu Harjini yang memang sudah SMK PK, dan mungkin Bapak di sekolah Bapak Ibu yang lain juga sudah sudah menjadi SMK PK. Nah, selanjutnya adalah asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu harus memahami ini karena ini juga penting dalam proses pembelajaran. Jadi nanti juga akan dibahas, ada sesi tersendiri untuk penyampaian sharing praktik baik untuk asesmen formatif dan sumatif begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu merancang pembelajaran untuk kurikulum merdeka itu seperti apa? Yang pertama adalah yang harus kita pahami adalah capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah kita memahami capaian pembelajaran, maka kita akan merumuskan tujuan pembelajarannya. Setelah dari merumuskan tujuan pembelajarannya, maka kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah kita buat seperti itu. Kalau alur tujuan pembelajaran kalau tidak salah itu kalau di kurikulum 2013 itu sama dengan silabus ya Bapak Ibu nanti seperti itu. Selanjutnya yaitu setelah selesai semuanya, sudah memahami capaian, setelah merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusul alur tujuan pembelajaran, baru kita bisa merancang pembelajarannya, yaitu bisa membuat untuk modul ajarnya. Nah, itu alur dari bagaimana kita merancang pembelajaran seperti itu. Next, selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Kita masuk ke capaian pembelajaran Bapak Ibu. Capaian pembelajaran ini Bapak Ibu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Capaian pembelajaran itu Bapak Ibu kan ada berapa? Ada 2 ya Bapak Ibu. Capaian pembelajaran itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran itu sendiri. Misalkan dasar-dasar pemasaran. Nah, dasar-dasar pemasaran ini capaian pembelajarannya apa? Jadi kan ada beberapa elemen itu. Jadi ketika sudah mempelajari semua elemen itu, capaian pembelajarannya itu seperti apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran yang memang ada di elemen. Ketika sudah memahami elemen, elemen kita mempelajari tentang elemen A misalkan seperti itu, maka capaian pembelajarannya apa? Setelah mempelajari elemen itu, apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik seperti itu? Apa yang diharapkan kepada peserta didik setelah mempelajari elemen tersebut? Nah, Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini seperti terminal Bapak Ibu. Ya, seperti terminal akhir satu perjalanan. Jadi yang harus ditempuh dalam satu waktu tertentu. Jadi itu yang dimaknai. Kalau kita analogikan
kita analogikan untuk capaian pembelajaran ini. Jadi capaian pembelajaran ini jadi terminal akhir gitu Bapak Ibu, setelah kita melakukan perjalanan ngapain sih kita gitu. Jadi tahu seperti itu, harus dalam waktu tertentu kita mau apa, seperti itu kan nih Bapak Ibu. Nah, kemudian di capaian pembelajaran itu Bapak Ibu, kompetensi yang diingin dalam capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau di kurikulum 2013 kita antara apa ya? Antara pengetahuan dan keterampilan kan dipisah ya Bapak Ibu nggih. Kalau apa itu namanya KD ya, KD 3, berarti KD 3 titik berapa itu berarti mencakup tentang pengetahuan. Tapi itu di kurikulum 2013. Kemudian keterampilannya juga dipisahkan Bapak Ibu, ada berarti 4 titik berapa itu keterampilannya. Namun di capaian pembelajaran ini Bapak Ibu semua dijadikan satu paragraf, baik itu pengetahuannya, baik itu keterampilannya dan sikapnya itu menjadi satu kesatuan dalam satu paragraf yang disebut dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya, nah ini suka nutup-nutup Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran Bapak Ibu, kita menggunakan fase tidak lagi kelas kalau di kurikulum Merdeka. Jadi ada fase yang pertama, ada fase fondasi itu PAUD. Fase A berarti kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai dengan kelas 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, dan fase D untuk kelas 12 sampai kelas 9 SMP, dan untuk SM kita ya kelas berapa itu namanya kelas 10 kita fase E ya Bapak Ibu. Fase E untuk SMA dan SMK itu fase E itu untuk kelas 10, dan fase F adalah kelas 11 dan kelas 12 baik itu SMA maupun SMK. Next sebentar. Nah, di mana sih kita mendapatkan ini? Apa itu namanya? Kita bisa mendapatkan CP. Di mana kita bisa mengetahui CP matpel kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa menemui CP itu di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Di situ banyak sekali contoh-contoh dari apa itu capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, di mana itu karena saking banyaknya ya Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu banyak sekali contoh. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meng-ATM di situ Bapak Ibu. Jadi bisa mengamati, kemudian modifikasi ya Bapak Ibu, ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Tidak hanya kita mengambil mentah, apa sih? Komentasi maksudnya gel-gelan itulah apa Bapak Ibu. Jadi hanya mengambil aja gitu, seperti kita tidak melakukan apa ya, mengubah, istilahnya kita tidak mengamati, kemudian tidak kita kita kembangkan, maksudnya seperti itu. Jadi kita jangan sampai modul kita itu kadang-kadang kan ada kita tinggal nyuplik gitu Bapak Ibu. Jadi atasnya sekolah kita, bawahnya yang tanda tangan orang lain gitu Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah orang lain, misalkan sekolah lain seperti itu. Nah, itu yang tidak kita harapkan nih Bapak Ibu. Jadi kita harus benar bisa mengeksplor kreativitas kita dalam pembuatan modul ajar. Yang paling utama, dari mana kita mendapatkan capaian pembelajaran itu Bapak Ibu? Capaian pembelajaran itu lebih utamanya bisa kita melihatnya di keputusan BSKAP. Jadi keputusan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan untuk capaian pembelajaran. Nah, ini kita sudah ada pembaruan Bapak Ibu. Yang kemarin itu kan tahun 2022. Yang sekarang sudah ada yang terbaru. Di situ untuk mata pelajaran dasar-dasar pemasaran maupun fase F-nya itu mata pelajaran produktifnya itu ada perubahan, ada yang kebanyakan sih ini ya dikurangi. Jadi ada yang di kelas 10 diambil sehingga dipindahkan ke kelas ke fase F, dari fase E kemudian dipindahkan ke fase F seperti itu. Jadi ada perubahan. Jadi perlu
kita memahami betul keputusan apa itu namanya CP-nya itu kita lihat dari apa itu namanya keputusan BSKAP yang terbaru sehingga kita tidak terjadi yang namanya miskonsepsi, kemudian tidak terjadi yang namanya kesalahan dalam penyampaian mata pelajaran atau elemen kepada siswa kita gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran itu. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah capaian pembelajaran kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang kita buat itu harus bisa dilaksanakan, kemudian juga bisa diukur. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran itu perlu kita pahami dan ketahui juga bahwa tujuan pembelajaran mencakup dua komponen yang harus kita perhatikan, yaitu kompetensi dan konten. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dan apa yang dimaksud dengan konten? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dua komponen tujuan pembelajaran, yang pertama adalah kompetensi, yaitu di tujuan pembelajaran itu harus mencakup kompetensi, kemampuan dan keterampilan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Jadi apa itu namanya melakukan apa? Kemampuan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik ketika mengikuti proses KBM kita. Yang kedua adalah konten. Konten adalah materi yang perlu dipahami pada setiap akhir pembelajaran. Nah, ini adalah dua komponen penting di dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana merumuskan CP menjadi TP? Nah, teknis merumuskan CP menjadi TP Bapak Ibu ada 3 cara Bapak Ibu, atau 3 alternatif, atau ada 3 teknis dalam merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran dirumuskan langsung berdasarkan CP. Jadi, CP-nya apa? CP-nya apa, maka itu langsung dipindahkan menjadi tujuan pembelajaran. Kita tidak mengubah apapun Bapak Ibu. Jadi dibawa aja begitu aja ke tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, teknis yang kedua adalah tujuan pembelajaran dirumuskan sendiri dengan menganalisis kompetensi dan materi pada capaian pembelajaran. Dalam artian begini Bapak Ibu. Alternatif yang kedua ini yang sangat disarankan oleh pemerintah Bapak Ibu. Ini yang sangat disarankan oleh pemerintah karena apa? Alternatif yang kedua ini guru diberikan hak untuk mengeksplor kreativitas kita di dalam menyusun menyusun tujuan pembelajaran kita sesuaikan dengan karakteristik dari siswa kita. Jadi kita mengembangkan sendiri Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita tidak dari capaian pembelajaran yang ada itu kita rumuskan sendiri. Tentunya ketika merumuskan itu kita masih tetap berpatokan pada kata kerja operasional. Kata kerja operasionalnya dari bisa menggunakan taksonomi Bloom atau ada yang terbaru ya, itu kalau nggak salah itu apa ya namanya, saya lupa Bapak Ibu. Sebentar. Kalau tidak salah itu revisi ya Bapak Ibu untuk kata kerja operasionalnya itu. David siapa ya, lupa saya tadi. Sebentar. Ini mana ini? Nanti saya share ya Bapak Ibu untuk yang kata kerja operasionalnya yang revisi itu ya, revisi dari taksonomi Bloom itu ada revisi lagi, disempurnakan lagi. Nah,
untuk kita bisa sebagai patokan kita untuk bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang memang kita mengolah sendiri Bapak Ibu berdasarkan kreativitas kita. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah tujuan pembelajaran dirumuskan dengan lintas elemen. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan lintas elemen? Bapak Ibu tahu perso kan kalau di capaian pembelajaran itu ada dibagi lagi menjadi beberapa elemen. Nah, itu antara elemen satu dengan misalkan ada elemen satu, kemudian elemen dua itu kita tujuan pembelajarannya ini kita jadikan satu seperti itu. Jadi itu namanya lintas elemen. Kalau yang seperti ini saya masih belajar ya Bapak Ibu karena tidak mudah untuk membuatkan atau untuk membuat tujuan pembelajaran dengan lintas elemen. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih merumuskan CP menjadi TP, bagaimana teknis yang seperti teknik untuk penyusunan yang alternatif 1 seperti apa, alternatif 2 seperti apa, alternatif 3 seperti apa. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebentar Bapak Ibu, sinyal saya ini belum pindah-pindah nih. Nggak bisa pindah nih Bu. Bentar. Oke. Nah, ini adalah menyusun tujuan pembelajaran yang menggunakan alternatif yang pertama. Ini yang saya pakai kalau tidak salah elemen marketing ya, untuk dasar-dasar fase F kalau tidak salah ini. Fase F gitu ya untuk mata pelajaran produktifnya. Nah, yang pertama adalah misalkan ini ada capaian pembelajaran Bapak Ibu. Marketing. Peserta didik mampu memahami struktur dan bentuk pasar, strategi bauran pemasaran, pengembangan produk daur hidup produk atau produk life cycle dan strategi merek serta menerapkan penetapan harga jual dan melakukan promosi produk. Kalau alternatif yang pertama adalah capaian pembelajaran itu langsung dipindah saja ke tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak kita apa-apakan Bapak Ibu. Jadi kita mengambil dari situ. Kita tidak melakukan pengembangan atau istilahnya itu kita tidak ini langsung seperti itu. Jadi dari capaian pembelajaran langsung kita bawa. Nah, ini saya menemukan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa ketika menyusun tujuan pembelajaran itu kan harus memperhatikan kompetensi dan konten ya, kompetensi dan konten. Nah, di dalam capaian alternatif yang pertama ini kita ketika menyusun rumusan tujuan pembelajaran ini kita tidak melihat kompetensinya dan tidak melihat kontennya. Jadi kita bawa aja seperti itu Bapak Ibu. Jadi gini, sehingga saya merumuskannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah langsung aja Bapak Ibu. Ini kan, ini kan ada peserta didik mampu memahami. Nah, langsung memahami ini langsung dipindah saja ke Bapak Ibu ke rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu di sini juga ada menerapkan penetapan harga jual dan melakukan promosi produk. Langsung dipindah saja Bapak Ibu ke merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kita tidak melakukan breakdown ya seperti itu. Tapi kita langsung dari CP itu langsung kita pindah ke rumusan tujuan pembelajaran. Atau kalau Bapak Ibu ahli dalam bahasa, Bapak Ibu bisa menyadurnya sendiri. Jadi dari cepan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa mengambil padanan katanya untuk bagaimana memahami, kemudian istilahnya menyadur seperti itu Bapak Ibu. Boleh, seperti itu juga boleh. Kita merdeka Bapak Ibu. Karena namanya juga kurikulum merdeka ya, kita diberikan kebebasan untuk mendesain proses pembelajaran kita seperti itu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan alternatif yang kedua, menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran untuk alternatif yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Saya next.
Next. Tunggu ya Bapak Ibu, ini nggak bisa dipindah nih. Yang kedua, alternatif yang kedua Bapak Ibu, atau teknis penyusunan tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, di alternatif kedua ini kita membreakdown sendiri Bapak Ibu. Yang pertama kita pisahkan dulu antara kompetensi dan kontennya. Konten berarti materi nih Bapak Ibu. Jadi kompetensi dan kontennya kita pisah. Kita lihat dulu dari peserta didik mampu memahami struktur dan bentuk pasar, strategi bauran pemasaran, pengembangan produk, daur hidup produk atau product life cycle dan strategi merek, serta menerapkan penetapan harga jual dan melakukan promosi produk. Kita pisahkan Bapak Ibu, mana kompetensinya. Yang pertama adalah kita menemukan dalam capaian pembelajaran marketing ini, yang pertama yaitu ada memahami. Ini kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua yang kita temukan adalah yang merah ini Bapak Ibu, menerapkan. Ini ada kompetensi yang kedua, ada menerapkan, dan yang kompetensi yang ketiga adalah melakukan. Jadi ini dalam capaian pembelajaran marketing ini kita menemukan 3 kompetensi. Yang pertama memahami, yang kedua menerapkan, dan yang ketiga melakukan. Kemudian kontennya mana atau materinya mana? Materinya adalah struktur dan bentuk pasar, strategi bauran pemasaran, pengembangan produk, daur hidup produk atau product life cycle, dan strategi merek. Ini adalah materinya Bapak Ibu. Kemudian ada yang kelima yaitu strategi merek. Kemudian yang keenam ada penetapan harga jual, dan yang ketujuh adalah promosi produk. Kemudian saya menyusun seperti ini Bapak. Tujuan pembelajaran dulu kok nggak sama. Lah tadi kompetensinya memahami. Kemudian tujuan pembelajarannya ini kok tiba-tiba ada menerangkan, ada menunjukkan. Begini Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita membuat ini, Bapak Ibu, apakah suara saya masih bisa terdengar? Ini koneksi saya tidak stabil masalahnya. Masih, Bu. Masih bisa ya? Masih jelas Bu Ika. Oke, baik, terima kasih. Nah, kok nggak sama? Di kompetensi tadi ada memahami, menerapkan, melakukan, tetapi di tujuan pembelajaran yang sudah saya susun kok cuman ada menerangkan, tiba-tiba ada menunjukkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kan saya tadi sudah menyampaikan ketika kita menyusun tujuan pembelajaran yang alternatif kedua, kita berpatokan kepada bisa berpatokan pada kata kerja operasional Bapak Ibu. Nah, dari memahami itu kita breakdown lagi. Biasanya kan kita ada tuh ya, kalau misalkan di kata kerja operasionalnya taksonomi Bloom atau yang revisi yang terbaru itu ada memahami. Berarti padanan kata memahami itu apa saja. Nah, di situ nanti kita bisa melihat. Nah, kemudian yang menerapkan itu kan biasanya ada itu loh Bapak Ibu, C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Nah, itu yang paling tinggi adalah C6. Nah, itu bisa kita berpatokan ke situ Bapak Ibu. Kalau memahami, kita lihat memahami kira-kira yang untuk memahami itu apa saja. Kompetensi atau kalimat yang tergolong untuk memahami yang bisa kita jadikan kompetensi itu yang mana saja. Kebetulan saya menemukan yang pertama adalah nanti kompetensi dan materi ini kita ini ya Bapak Ibu, kita satukan gitu ya Bapak Ibu menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menerangkan tentang struktur pasar. Kemudian yang kedua menunjukkan strategi bauran pemasaran, dan yang ketiga menggambarkan pengembangan produk, yang keempat menjabarkan tentang daur hidup produk dan strategi merek, yang kelima menentukan penetapan harga jual, yang keenam melakukan promosi pemasaran. Apakah hanya 6 ini saja patokannya? Tidak Bapak Ibu, itu terserah kreativitas Bapak Ibu. Mau ditambah lagi boleh, mau di breakdown lagi boleh. Mau 6, mau 6, mau 10, mau 20 boleh. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu, kreativitas Bapak Ibu.
Yang terpenting adalah ada cakupan kompetensi dan ada cakupan kontennya atau materi untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh untuk alternatif yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kita masih, saya dulu berpikiran begini, Bapak Ibu. Ini udah kurikulum 2013 kan, kalau membuat indikator itu kan harus ke kata kerja operasional yang punyanya taksonomi belum. Saya pikir itu udah nggak dipakai lagi gitu, Bapak Ibu. Setelah yang mempelajari, oh iya masih ketika membuat tujuan pembelajaran ini kita harus masih berpegangan yang namanya kata kerja operasional. Itu masih berlaku, Bapak Ibu, untuk penyusunan tujuan pembelajaran, untuk menyusun tujuan pembelajaran. Jadi kita tetap ini ya, Bapak Ibu, jangan lupa untuk tetap dipatokan pada kata kerja operasional, baik yang revisinya taksonomi belum ada atau yang pembaruan. Nanti saya berikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke alternatif yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini contoh alternatif yang ketiga. Jadi ada lintas elemen ya, Bapak Ibu. Ketika kita menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan alternatif yang ketiga, ini saya masih mencoba, Bapak Ibu. Ini saya belajar ya, masih belajar aja. Memberanikan diri untuk belajar walaupun saya belum ahli betul menggunakan contoh alternatif yang ketiga. Untuk alternatif yang ketiga, ketika kita menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran itu lintas elemen, kita tidak bisa sembarangan, Bapak Ibu. Karena harus kita sesuaikan materinya. Untuk elemennya, kita membuat alternatif yang ketiga ini ketika materi itu ada di elemen yang lain, materinya itu berkaitan tapi dipisah elemen gitu. Nah, di sini saya di fase F tidak menemukan, Bapak Ibu. Nanti entah ya Bapak Ibu kalau misalkan lebih jeli dari saya bisa menemukan di capaian pembelajaran atau elemen yang bisa dirumuskan tujuan pembelajarannya secara lintas elemen seperti itu ya. Kalau saya tidak menemukan, Bapak Ibu. Yang saya temukan adalah saya menemukan elemen yang masih nyambung itu di fase E untuk dasar-dasar pemasaran. Yang saya ambil ini capaian perilaku konsumen, itu elemen perilaku konsumen dan pelayanan penjualan. Ini saya kurang huruf sih. Jadi pelayan penjualan bukan ini, Bapak Ibu. Ini jadi pelayanan penjualan. Ini saya analisis kok masih bisa masih kayak nyambung gitu ya. Jadi perilaku konsumen. Ini kan capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa, kemudian mengidentifikasi sinyal-sinyal calon pelanggan, kemudian menentukan bahasa pemasaran yang tepat, serta membuat buyer persona untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Nah, ini elemennya adalah perilaku konsumen. Kemudian saya menganalisis ternyata ini menurut pendapat saya ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga beda lagi ya, tidak masalah Bapak Ibu ya. Kita tidak ada salah benar Bapak Ibu, tapi bagaimana kita berani untuk mencoba gitu Bapak Ibu. Kita tidak akan menemukan sesuatu hal yang sempurna ketika kita itu tidak mau mencoba Bapak Ibu. Tapi istilahnya itu kalau kita mencoba nggak usah takut salah atau keliru seperti itu ya, kita coba aja. Kalaupun ada salahnya ya kita perbaiki seperti itu. Kalau misalkan kan kita juga bisa saling kolaborasi, karena kalau di kurikulum Merdeka kita itu tidak Bapak Ibu, tidak bekerja, sudah tidak zamannya lagi itu maju itu sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kita itu majunya bareng-bareng, pinternya bareng-bareng seperti itu. Jangan sampai ada teman, kalau misalkan ada teman kita yang tertinggal, jangan sampai ada teman kita yang tertinggal. Jadi kita ajak semuanya bareng-bareng. Jadi ada kolaborasi. Yang terpenting di dalam kurikulum Merdeka itu salah satu keberhasilannya adalah terjadinya kolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Nah, kemudian analisis saya yang hampir sama yaitu peserta didik mampu memahami pelayanan prima saat melakukan
elemen ini ya Bu ya, elemen yang pelayanan penjualan ya, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami pelayanan prima saat melakukan pelayanan penjualan, menerapkan konsep attention, interest, desire, action atau AIDA, serta mampu untuk bekerja di dalam teamwork. Nah, saya mencoba belajar merumuskan untuk alternatif yang ketiga seperti ini Bapak Ibu. Jadi langsung saja saya melihat tetap di kompetensi dan konten ya, kita perhatikan kompetensi dan kontennya dengan tetap menggunakan berpatokan pada kata kerja operasionalnya. Yang pertama adalah mengemukakan, ini yang pertama yang saya rumuskan, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa dan menerapkan pelayanan prima. Itu yang pertama. Itu ya, itu sudah cakupan dari capaian pembelajaran yang perilaku konsumen dan pelayanan penjualan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sinyal-sinyal calon pelanggan saat melakukan pelayanan penjualan. Ini ya, ini juga sama. Dan yang ketiga, menentukan bahasa pemasaran yang tepat dan menerapkan konsep attention, interest, desire, action atau AIDA. Nah, dan yang terakhir yang saya temukan adalah saya rumuskan seperti ini. Membuat buyer persona untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dan mampu bekerja di dalam tim. Ini adalah contoh alternatif yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, ketika kita itu kan kita belajar tentang kata kerja operasional itu Bapak Ibu, misalkan kita ada di kompetensinya ada di C3 misalkan begitu. Apakah kita harus selalu menggunakan padanan kata yang ada di C3? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa naik levelnya, bisa kita tingkatkan, bisa kita menggunakan kompetensi yang setingkat lebih tinggi. Atau langsung misalkan dari C3. Loh, ini capaian pembelajarannya masuk di kompetensi yang C3 nih. Kemudian Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajarannya dari padanan kata yang C3. Langsung setelah itu Bapak Ibu langsung meloncat ke C4, C5 atau C6. Boleh Bapak Ibu. Itu tergantung kreativitas Bapak Ibu dan Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan dari siswa-siswi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk sharing praktik baik saya untuk teknis penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, begitu ya Bapak Ibu, itu nanti mungkin nanti ada sesi diskusi ya Bapak Ibu, bukan tanya jawab, diskusi, kita diskusi. Barangkali di Bapak Ibu juga pasti ada yang lebih memahami bagaimana teknis menyusun tujuan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator untuk Bu Leli. Saya sudah ini untuk saran dari saya sudah selesai Bu Leli. Untuk selanjutnya saya kembali lagi. Terima kasih Bu Ika atas materinya. Bapak Ibu, kita simak bersama lagi dari materi narasumber 2. Setelah itu kita buka sesi diskusi nggih, seperti yang disampaikan Bu Ika. Monggo Bu Hardini, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat kepada Ketua MGMP Pemasaran Jawa Timur, Bapak Asrofi Al-Muhannam. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Ibu pengurus MGMP Pemasaran Jawa Timur, Bapak Ibu peserta yang dari tadi sudah dengan ikhlas meluangkan waktu untuk bersama-sama bergabung di acara kita yang luar biasa ini untuk saling berbagi cerita nggih Bapak Ibu, dan juga mungkin berbagi pengalaman terhadap penerapan TP dan juga ATP di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini kebetulan memang sebenarnya seperti apa yang didawuhkan oleh Bu Ika tadi, untuk kesempatan ini kita memang diberi kesempatan untuk berbagi di awal kegiatan kita. Nanti selanjutnya akan kita gilir bersama seperti itu nggih Pak Asrofi nggih, secara bergiliran ngaten nggih. Nah, kemudian untuk lebih semangat lagi di tengah
kegiatan kita ini jamnya sudah mulai jam-jam rawan sebenarnya Bapak Ibu nggih. Kita berpantun dulu nggih, mohon nanti diberikan jawaban cakep ngaten nggih. Sama dengan Bu Ika tadi kan seperti itu, ada pantunnya dulu supaya lebih semangat. Burung nuri terbang tinggi, Cakep. Cakep. hinggap di dalam pohon kenari. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu guru yang berprestasi. Cakep. Berbagi praktik baik, semangat kita takkan berhenti. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, tadi sudah panjang sekali dijelaskan oleh Bu Ika terkait penerapan kurikulum merdeka, terutama dalam menyusun TP, nggih. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang ATP, alur tujuan pembelajaran, boleh ya Bapak Ibu kita bermain sebentar, barang 1 menit atau 2 menit seperti itu. Boleh Bapak Ibu menyalakan kameranya? Oke, atau mungkin yang tidak memungkinkan untuk menyalakan kameranya boleh nanti bersuara saja. Oke, untuk kegiatan kita di malam ini sedikit ice breaking saja. Temanya adalah tentang sambung cerita dengan tema kurikulum merdeka. Apapun itu nanti kalimat yang Bapak Ibu, yang penting ada hubungannya dengan kurikulum merdeka, nggih. Dan kemudian rule-nya adalah ketika nanti misalkan diawali dari saya membuat satu kalimat pendek saja Bapak Ibu. Nanti di akhir kalimat itu ada kata apa, misalkan kata murid, nggih, misalkan. Kemudian nanti orang yang saya tunjuk itu nanti melanjutkan kata yang berhubungan dengan kurikulum merdeka dengan awalan kata murid, seperti itu. Jelas nggih Bapak Ibu rule-nya? Nggih. Oke, kita mulai nggih. Kita mulai. Kurikulum merdeka menitik beratkan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian ini saya lempar ke Bu Laili. Monggo, Bu Laili. Mohon maaf Bu Dini, tadi saya membalas WA tamu. Mohon diulangi Bu, rule-nya Bu. Oke, jadi ketika saya nanti membuat kalimat, akhiran katanya itu misalkan murid gitu ya, itu nanti Bu Laili sebagai orang kedua yang saya tunjuk itu melanjutkan membuat satu kalimat yang berhubungan dengan kurikulum merdeka dengan awalan kata murid seperti itu. Nanti Bu Laili kita ulangi. Siap. Kurikulum merdeka menitik beratkan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Monggo Bu Laili. Murid di SMK 1 Turen sangat bervariasi karakteristiknya. Halo. Silakan ditunjuk orang selanjutnya Bu Laili untuk melanjutkan membuat Mas Rofi. Pak Asrofi. Halo. Halo Bu. Oke. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, tadi agak terputus-putus, tapi enggak apa-apa. Disinilah letak sebuah kemerdekaan. Jadi yang penting pada malam hari ini kita menyampaikan apa sih makna dari sebuah kemerdekaan. Gitu ya. Saya lanjutkan aja, enggak nyambung enggak apa-apa ya. Pokoknya saya lanjutkan aja lah. Silakan Pak. Oke, kan tadi judulnya kan merdeka, ya sudah. Pokoknya dan merdeka saya memaknai tidak hanya dalam sebuah kata merdeka, tidak. Tetapi bagaimana saya menyampaikan dengan kemerdekaan saya. Jadi beri kebebasan untuk menjadi merdeka. Sehingga guru menjadi merdeka bagaimana menyampaikan, siswa juga menjadi merdeka bagaimana dia mencapai sebuah tujuan. Jadi yang terpenting ya menurut saya adalah berikan sebuah siswa kemerdekaan untuk menuju sebuah tujuan. Itu aja. Oke, kata terakhir adalah tujuan. Monggo, yes. Pak Asrofi menunjuk satu orang untuk membuat kalimat dengan awalan tujuan. Tujuan. Nah, ini yang kebetulan di depannya Bu Laili ini di layar saya Bu Nazilatul Rohmah. Halo Bu Nazilatul. Halo Pak, nggih. Oke, ya. Ini ikut juga Pak nimbrung. Nggih, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang digital marketing, misalkan.
Tujuan kan tadi awalnya Pak. Kedengaran Pak? Nggih. Terima kasih Bu Nazila. Kata akhirnya tadi marketing ya Bu? Nggih. Nggih, monggo Ibu menunjuk satu teman kita yang ada di Zoom ini untuk membuat satu kalimat diawali dengan marketing. Monggo Ibu. Dari Abdillah Budi Amri. Abdillah. Halo Pak Abdillah. Los mungkin Bu. Nggih, mungkin kendala jaringan nggih. Pak itu Pak, Hoirul Anwar, SMK Darut Taqwa Pasuruan. Nggih, monggo Bapak Hoirul Anwar. Oke. Nggih, mungkin masih terkendala jaringan juga Bapak Hoirul Anwar. Nggih, untuk ice breaking singkat kita mungkin bisa diakhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas kolaborasinya untuk membuat ice breaking yang singkat di pertemuan kita ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi panjang sekali dijelaskan oleh Bu Ika, Bu yang sangat luar biasa dari SMK Negeri 1 Jombang. Ini kalau kita pas main ke Jombang itu memang sekolahnya itu di selatan jalan ya Bu Ika ya? Oke, sekolah yang sangat luar biasa sekali. Dari dulu saya selalu mengagumi sekolah yang sangat luar biasa ini. Ceritanya sangat banyak sekali, yang hal positif-positif pastinya. Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi melanjutkan, terakhir tadi ada materi tentang TP, kita masuk ke materi ATP. Tidak akan banyak nanti yang saya bagikan Bapak Ibu. Apakah ini sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke. Mohon izin, ini sekedar berbagi cerita saja Bapak Ibu. Di sini saya bukanlah seorang ahlinya, hanya saja ini kebetulan di sekolah kami sudah menerapkan tentang kurikulum merdeka, terutama penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dari beberapa workshop yang sudah kita ikuti dari narasumber-narasumber hebat, tentunya kalau terkait dengan kurikulum merdeka itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kita semua perlu ketahui juga terkait yang pertama ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 22, kemudian nomor 7, nomor 56, kemudian yang terakhir muncul yang namanya keputusan Kepala BSKAP nomor 32 tahun 2024. Selanjutnya ada juga tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila nomor 31. Nah, kita fokus pada nomor 32 tahun 2004 tentang CP Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka. Tadi juga sudah di-spill oleh Bu Ika. Kemudian dari beberapa kebijakan tadi itu didukung oleh beberapa regulasi tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini mungkin tidak perlu kita bahas secara detail, hanya sekilas saja kita sampaikan. Nah, kemudian tentang proses perancangan kegiatan pembelajaran tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ika, bagaimana cara memahami CP, kemudian merumuskan TP. Nah, saat ini nanti kita akan masuk pada menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Nah, tentu saja ini dalam rangka membuat suatu rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kegiatan penyusunan perancangan kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu sebenarnya memang bukanlah suatu hal rumus yang sangat pakem gitu mboten, akan tetapi ini sangat bisa sekali dilakukan modifikasi di masing-masing sekolah. Jadi barangkali nanti yang diterapkan di sekolah kami itu belum tentu juga sama dengan yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dalam penyusunan ini itu sangat perlu sekali adanya suatu sinkronisasi kurikulum, terutama bagi sekolah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan industri. Nah, seperti halnya dengan di sekolah kami, itu ada satu jurusan yang kemarin memang dari awal program SMK Pusat Keunggulan itu sudah kita ikutkan, yaitu di jurusan animasi,
dan itu juga sudah menggandeng industri sebagai pasangan, terutama juga sebagai guru tamu, kemudian pendamping dalam kegiatan TEVA. Nah, itu tentu nanti penyusunan tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajarannya tentu itu disusun bersama dengan industri. Akan tetapi, bila di sekolah Bapak Ibu belum melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan industri dan belum ada produk teaching factory yang dikelola bersama dengan industri, maka itu boleh disusun hanya di lingkup internal Bapak Ibu saja. Tentu saja dalam pendampingan mungkin Bapak Ibu juga bisa konsultasi dengan pengawas SMK Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ada masukan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Jadi ATP itu merupakan suatu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis. Jadi nanti kita membuat alur. Jadi setelah tujuan pembelajaran yang disusun tadi, misalkan dari fase F tadi Bu Ika mengambil sampel dari elemen marketing. Nah, itu tadi kan sudah dibuat tujuan pembelajarannya. Mungkin nanti ada juga misalkan di sekolah Bapak Ibu dibagi beberapa kelompok, ngeten nggih. Kalau di sekolah kami kemarin kami dalam menyusun TP dan juga ATP ini berkumpul bersama di jurusan. Kemudian sambil kita membagi jam mengajar itu kita juga sambil membagi materi. Dari pembagian materi itu nanti masing-masing dari Bapak Ibu guru itu mendapatkan tugas untuk menyusun TP. Jadi dari TP yang sudah terbentuk itu kita duduk bersama lagi untuk membahas rinci tentang TP yang sudah disusun di masing-masing elemen. Setelah itu kita susun alur tujuan pembelajarannya. Nah, karena apa? Yang kedua ini ATP atau alur tujuan pembelajaran itu merupakan rangkaian unit-unit kompetensi yang akan dipelajari dalam satu mapel. Jadi tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu nggih. Misalkan nggih dari satu jurusan, kalau di sekolah kami dulu itu kan ada banyak sekali Bapak Ibu guru yang mengampung nggih, ada 11 bersama dengan saya. Jadi di kami itu penyusunan perangkat itu satu untuk semua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menyusun bersama satu perangkat ajar atau modul ajar misalkan, itu siapapun nanti yang mengajar ya itu yang digunakan bersama seperti itu. Kemudian kita masuk pada prinsip penyusunan ATP. Bahwa TP itu adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Tadi sudah dijelaskan rinci oleh Ibu Ika. Nah, kemudian prinsip yang kedua dalam menyusun ATP itu bahwa ATP itu harus tuntas satu fase, jadi tidak terpotong di tengah. Misalkan satu fase E ya berarti harus tuntas, fase E itu ada elemen apa, itu kita susun alurnya dari awal hingga akhir. Kemudian yang F juga demikian Bapak Ibu. Meskipun di fase F itu kan kalau istilah lawas lama itu kan ada kelas nggih. Jadi fase F itu ada di kelas 11 dan juga kelas 12. Bukan berarti ketika ada kelas 11 terus lanjut di kelas 12 itu merupakan satu rangkaian yang terpotong, itu tidak. Jadi itu tetap dalam satu rangkaian yang saling berhubungan dan berkelanjutan seperti itu. Selanjutnya prinsip yang ketiga, ATP itu dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan di setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan dan disusun oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Nah, karena apa? Karena itu nanti hubungannya adalah dengan logis atau tidaknya alur yang kita susun. Jadi mungkin dari pengalaman beliau, bisa jadi ini adalah guru senior atau mungkin juga kalau kita memerlukan narasumber dari luar ya, atau mungkin ketika sedang melaksanakan studi tiru, bolehlah itu nanti kita ambil tips and tricksnya seperti itu. Kita ambil atau ATM tadi istilahnya ya, amati, tiru, dan modifikasi untuk kita terapkan yang sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, ATP itu juga boleh dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi perlu adanya suatu kolaborasi dalam mengajar di satu fase. Seperti tadi kita menyinggung terkait teaching factory dengan industri. Nah, tentu saja misalkan kalau kebetulan di sekolah kami itu kemarin animasi yang kita jadikan pilot project-nya, itu
misalkan untuk pembuatan karakter 2 dimensi itu ada beberapa CP atau TP itu yang muncul tidak berurutan seperti itu. Nah, kemudian oleh masukan dari industri itu disusun ulang ya, atau ditata ulang atau diambil mana sih yang sesuai. Kemudian itu dijadikan dalam satu alur tujuan pembelajaran, dan itu memang boleh dilakukan Bapak Ibu, asalkan kita tetap beracuan pada CP dari fase tersebut. Biasanya ini berhubungan dengan proyek ya, berhubungan dengan tema sekolah seperti itu. Ada lintas elemen seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bu Ika. Nah, selanjutnya penyusunan ATP dari guru kejuruan non produktif dalam pembelajaran berbasis TEVA, maka diperlukan kolaborasi dengan guru produktif ketika produk TEVA dan CP elemen pada mapel produktif. Ini juga terjadi di sekolah kami Bapak Ibu. Jadi khususnya di jurusan yang penyiaran televisi broadcasting ya, itu kita banyak sekali proyek yang kita dapatkan dari luar. Jadi baik dari internal atau dari luar, kita banyak sekali murid kita mendapatkan proyek tersebut. Misalkan kalau yang dari internal, kemarin ada beberapa Bapak Ibu guru yang ikut PPG, itu kan banyak sekali tugas yang mengharuskan Bapak Ibu guru itu mengupload video ya. Nah, video pembelajaran di kelas. Nah, itu Bapak Ibu menggunakan jasa dari siswa kami yang di jurusan broadcasting untuk melakukan suatu syuting kegiatan ya, syuting video. Nah, itu untuk satu kegiatan syuting itu pun nanti merupakan gabungan dari beberapa elemen. Seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh yang di penyiaran. Nanti mungkin beda lagi yang misalkan di kelas industri yang di konsentrasi keahlian bisnis digital. Kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi misalkan mapel yang non produktif ini misalkan seperti matematika ya. Jadi matematika yang diterapkan itu tentu saja harus matematika yang sesuai dengan jurusan atau konsentrasinya. Nah, tidak boleh misalkan matematika itu berdiri sendiri, istilahnya, saya kan mengajar matematika, saya ada modul dari MGMPS. Kenapa saya enggak MGMP Jawa Timur misalkan, atau nasional bahkan? Ya sudah, ini yang saya terapkan. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi semua mapel, terutama yang non produktif ya, itu harus masuk, harus mengikuti alur dari masing-masing jurusan. Proyeknya apa yang sedang disusun? Apakah proyek itu terkait misalkan kalau bisnis digital tentang pembuatan konten atau pemasaran online. Nah, maka materi dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, bahkan dari sejarah itu harus mengikuti dari tema yang diangkat. Ya, tema yang diangkat itu harus sesuai dengan proyek, Bapak Ibu. Jadi bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang mungkin berguna untuk penyusunan skrip atau mungkin juga penjualan dengan menggunakan bahasa asing ya. Kemudian juga matematika juga demikian. Matematikanya adalah matematika yang detail atau matematika yang berhubungan nanti dengan pembuatan laporan keuangan, mungkin seperti itu. Jadi bukan matematika yang seperti SMA. Nah, itu merupakan tantangan juga, nggih. Kalau di sekolah kami itu terus terang memang itu merupakan tantangan yang pertama yang muncul dan lumayan berat Bapak Ibu. Effort untuk mengubah mindset dari Bapak Ibu guru yang non produktif supaya masuk ke jurusan itu sangat luar biasa sekali. Dari tahun 2021 itu kita sudah mulai sering sekali kita mendatangkan narasumber untuk ada suara bocor nggih. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu tentang metode penyusunan ATP itu harus logis. Nah, itu tadi misalkan ya untuk penyusunan ATP kenapa harus logis? Ya, itu tadi harus sesuai dengan karakter dari jurusan, sesuai dengan proyek yang akan diangkat. Seperti itu. Maka sangat diperlukan pendampingan dari ahli, ngaten nggih. Kemudian prinsip untuk penyusunan ATP, penyajian ATP itu
haraplah lebih sederhana dengan menampilkan CP per elemen, diikuti juga dengan alur, baru nanti di sebelahnya itu ada kolom untuk ATP-nya. Supaya apa? Supaya nanti lebih mudah untuk mencari sumbernya seperti itu. Untuk dirunut itu lebih detail gitu, lebih mudah Bapak Ibu. Kemudian prinsip selanjutnya adalah bagi penyusunan ATP itu diberikan prosedur kerja dengan langkah-langkah seperti ini. Jadi kita menentukan dulu kata kuncinya apa, tadi bersumber dari kompetensi dan juga dari materi apa yang akan diambil. Kemudian memperhatikan karakteristik dari mata pelajarannya. Okay. Kemudian ada minimal 2 TP per elemen. Jadi yang namanya alur kan pasti tidak bisa berdiri sendiri. Okay. Pasti ada beberapa TP yang dimana nanti bisa kalau dirangkai itu menjadi satu alur. Kemudian TP per elemen disusun atau diurutkan sehingga membentuk alur. Dan alur besar dalam satu fase dirancang sesuai dengan pendekatan atau karakteristik mata pelajaran. Selanjutnya, prosedur kerja dalam penyusunan ATP itu pada tingkat TP dapat menggunakan KKO. Nah, kalau tadi Bu Ika menggunakan dari taksonomi Bloom, mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan dari opsi yang lain, yaitu misalkan dari Anderson. Itu ada kata-kata yang biasanya mengingat, memahami, mengaplikasikan, dan lain sebagainya seperti itu. Bapak Ibu bisa mengambil beberapa sumber ya, atau dari selain dari taksonomi Bloom atau Anderson atau mungkin ada lagi perkembangan yang terbaru, bisa saja itu digunakan untuk menyusun dari alur ini. Nah, prinsip yang selanjutnya itu karena ATP itu disediakan oleh Kemendikbudristek merupakan contoh yang akan diacu, maka ATP itu harus diberikan nomor atau huruf atau bagan alur. Nah, ini apa? Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan urutannya tadi seperti yang sudah saya bahas di awal supaya nanti lebih jelas ini asalnya dari mana sih kita bisa melihat dengan mudah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada banyak sekali prinsip ya. Ini kita ambil 12 saja karena sudah malam biasanya ini energi kita sudah memang istilah baterai gitu sudah lowbat mungkin. Selanjutnya ATP juga memaparkan satu alur tujuan pembelajaran, jadi tidak bercabang. Jadi Bapak Ibu guru nanti tidak diberi pilihan untuk bisa memilih yang dengan alur yang lain seperti itu. Kemudian ATP itu berfokus pada ketercapaian CP. Jadi bukan pada profil pelajar Pancasila. Memang boleh menyisipkan dimensi ya. Memang sekarang yang terakhir itu kita harus menyisipkan dimensi 6 dimensi, boleh salah 1, 2 atau mungkin kalau semua ya terlalu banyak nanti ya. Beberapa dimensi yang dari profil pelajar Pancasila kita masukkan dalam modul ajar. Nah itu tapi nanti di bagian modul ajar bukan di ATP-nya. Jadi ATP hanya fokus di CP saja Bapak Ibu. Maka di kolom ATP nanti tidak perlu Bapak Ibu mencantumkan pendekatan, strategi atau model atau metode yang nanti akan Bapak Ibu gunakan di kelas. Jadi ini memang kolomnya sangat simpel sekali dan tidak perlu sampai detail Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh dari komponen yang perlu nanti Bapak Ibu cantumkan dalam form ATP. Di sini yang pertama pasti ada identitasnya ya, ada nama sekolah, mata pelajaran, kemudian fase, terus konsentrasi keahlian atau mungkin kalau yang ada produk TEFA berarti ya produk TEFA-nya apa. Nah, bisa jadi nanti satu jurusan, satu konsentrasi itu ada 2 produk TEFA, maka nanti ya pastinya ada 2 alur tujuan pembelajaran yang dibuat. Kalau misalkan ada 4 produk ya berarti ada 4 seperti itu. Jadi mengikuti dari fokus dari sekolah kita itu di konsentrasi itu apa ngaten Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya maksudkan bahwa dalam kolom ini harus jelas dari elemennya kita cantumkan di sini di sisi yang paling kiri, nggih. Selanjutnya CP-nya apa kita masukkan di situ. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang sudah kita susun juga kita masukkan. Selanjutnya di sebelah yang paling kiri itu ada alur tujuan pembelajaran. Ini kalau boleh saya berbagi lagi, ini salah satu contoh dari ATP yang sudah kita terapkan di SMK Negeri 1 Boyolangu Bapak Ibu. Akan tetapi ini lagi-lagi bukanlah sesuatu hal contoh yang paling benar, tapi Bapak Ibu boleh memodifikasi dan juga Bapak Ibu boleh mengambil dari contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh Bapak Ibu. Ini kebetulan kalau di sekolah kami itu flowchart-nya adalah seperti ini.
Jadi kita memilah ada 3 tahapan. Yang tahap pertama itu ada yang paling dasar itu ada ekonomi bisnis dan administrasi umum, nggih. Selanjutnya ada marketing, itu masuk di tahap 1. Ini fase fase F nggih Bapak Ibu. Jadi kita bicara di fase F-nya. Tadi nyambung dengan materinya Bu Ika, bahwa Bu Ika mengambil elemen marketing itu ada di fase F, maka ini kita lanjut saja. Untuk ATP-nya juga nanti dari fase F, seperti itu. Jadi marketing itu posisinya kalau di sekolah kami itu masuk di tahap 1 Bapak Ibu. Selanjutnya di tahap 2 itu ada materi terkait atau ada elemen perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, dan digital branding. Setelah ini tuntas maka nanti akan dilanjut ke tahap 3. Tahap 3 ada apa? Di sana ada digital onboarding, kemudian digital marketing. Selanjutnya ada digital operation. Nah, untuk kode-kodenya ini ada 1.1, kemudian ada 3.1 dan 6.1 itu bebas Bapak Ibu menyesuaikan. Yang penting ini adalah cara kita untuk membuat urutannya saja untuk lebih mudah ya. Bahwa tahapan dari ATP ini merupakan urutan yang logis. Jadi nanti istilahnya materi itu siswa itu mendapatkan tahap 1 dulu tuntas, baru nanti akan dilanjut di tahap 2 dan tahap 3. Kalau bisa jangan sampai loncat nggih Bapak Ibu. Misalkan tahap 2 diberikan dulu, padahal tahap 1-nya ini belum tuntas, anak belum mendapatkan materi itu. Kalau bisa jangan. Tetapi memang untuk implementasinya tak semudah itu juga nggih. Jadi mungkin akan banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan implementasi di masing-masing sekolah tidak sama. Mungkin dari jumlah gurunya atau mungkin apa ya? Ya biasanya ini kebenturannya adalah dengan jumlah personil guru Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita lanjut komponen ATP seperti yang form tadi yang sudah saya sajikan di awal itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi marketing tadi ya yang bagian tengah ini tadi Bu Ika sudah membahas sampai di TP ya. Mungkin TP-nya juga bisa jadi tidak sama persis dengan yang kagungannya Bu Ika karena ini adalah TP yang diterapkan di SMK Negeri 1 Boyolangu. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa di ATP di tahap 1 itu ada 3 elemen yang kita masukkan Bapak Ibu, ada ekobis dan administrasi umum, marketing dan perencanaan bisnis. Maka TP yang sudah kita masukkan ke kolom tadi itu kita pindah ke kolom alur tujuan pembelajaran di tahap 1. Nah, maka muncul seperti ini Bapak Ibu, ada 1.1 sampai 2.7. Ini merupakan gabungan dari TP yang sudah disusun tadi. Selanjutnya tahap 2-nya itu juga kurang lebih sama Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya salah copy, harusnya di tahap 2 ini yang muncul sebentar. Ini saya izin stop screen dulu, saya ganti nggih dengan file satunya, sebentar. Nah, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Sudah Bu. Terima kasih. Nah, ini untuk yang di tahap 2. Tahap 2 tadi di alur awal kita sudah membagi beberapa yang masuk di tahap 2, kemudian dilanjut di tahap 3, seperti itu. Oke, demikian beberapa hal yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama ini khusus untuk penyusunan ATP di SMK Negeri 1 Boyolangu. Nah, mungkin nanti dari sekolah Bapak Ibu, mungkin di sekolahnya Bu Ika, Pak Asrofi, dan juga Bu Laili, atau juga Bapak Ibu yang lainnya, mungkin bisa jadi tidak sama. Oke, demikian terima kasih untuk materi kesempatan berbagi praktik baiknya. Kami kembalikan ke moderator Ibu Laili. Terima kasih Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, terima kasih banyak kepada Bu Ika dan Bu Hardini atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan mendalam. Kasih aplaus dong untuk beliau berdua, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin yang memiliki pertanyaan atau mungkin menghendaki sharing bersama, entah itu tentang TP atau ATP atau mungkin sharing tentang kegiatan MGMP, monggo bisa mengajukan raise hand atau pertanyaan tertulis di kolom chat. Silakan. Saya persilakan mungkin langsung mengaktifkan audionya, monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Diah Ayu Stuti, monggo Ya. Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan wabarakatuh. Ibu Diah Ayu dari SMK Muhammadiyah 1 Genteng. Ada beberapa yang mau saya sharingkan Ibu di sini terkait alur tujuan pembelajaran tadi. Untuk alur tujuan pembelajaran tadi itu kan ada pembentukan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu berarti pembuatannya dikoordinasikan satu tim di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Apa memang itu sudah standarnya. Terus yang kedua, untuk pembuatan alur tujuan pembelajaran itu misal dikasih profil pelajar Pancasilanya itu diperbolehkan apa tidak. Soalnya beberapa yang saya ketahui itu pembuatan ATP itu harus mencantumkan profil pelajar Pancasilanya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Diah Ayu Fitria Stuti. Sebentar, saya coba ulangi pertanyaannya. Mungkin sebelum saya ulangi, apakah ada Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya? Kalau tidak ada, coba saya ulangi nggih. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk alur tujuan ada pembentukan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pertanyaannya, apakah tahap itu dikoordinasikan bersama rekan guru ataukah memang tahapan itu sudah sesuai prosedur? Begitu nggih pertanyaannya yang pertama. Betul. Untuk yang kedua, pembentukan ATP atau penyusunan ATP apakah harus mencantumkan profil pelajar Pancasila? Monggo kepada sumber 1 atau narasumber 2 silahkan untuk merespon sharing dari Ibu Diah. Saya persilakan. Nggih, mohon izin nggih Bu Ika. Silakan Bu Dini. Nggih, terima kasih. Bu Dini. Yang pertama tadi kan terkait yang 3 tahap ya, tahapan yang kita gunakan saat menyusun ATP. Apakah tadi saya kasih contoh tadi kan di sekolah kami itu ada 3 tahap. Nah, tahapan itu sesuatu hal yang sangat fleksibel Ibu Budia. Jadi memang kebetulan di sekolah kami kita bikin jadi 3 tahap. Barangkali di sekolah yang lain itu tahapannya ada 4 atau 7, itu bisa jadi juga. Jadi itu memang bukanlah suatu hal yang pakem atau keharusan gitu ya. Jadi Ibu bisa nanti duduk bersama. Ini juga dalam penyusunan itu memang tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi satu MGMPS paling tidak itu duduk bersama. Duduk bersama kemudian membahas tentang alurnya seperti apa ya yang pas kalau kita terapkan. Bisa jadi nanti MGMPS itu misalkan kurang ini ya, kurang oke gitu, mungkin bisa juga dengan mengadakan beberapa kumpulan dengan sekolah sekitar untuk membahas suatu alur tujuan yang pas itu yang seperti apa. Nah itu tadi yang untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk mencantumkan profil pelajar Pancasila di ATP. Memang sebenarnya
yang namanya merdeka ya sah-sah aja ya kalau kita kembali ke pasal itu. Akan tetapi kita masuk, kalau misalkan kita kembali ke esensinya bahwa ATP itu kan kita buat yang praktis saja, Nanti untuk lebih detailnya terkait metode pembelajaran nanti menggunakan apa, kemudian materinya menggunakan atau dari sumber yang mana, kemudian profil yang kita masukkan itu apa saja dimensinya, atau mungkin juga Bapak Ibu mau menyisipkan KSE-nya di perangkat pembelajaran, itu boleh, tapi nanti mungkin alangkah lebih detailnya nanti akan dimasukkan di modul ajar. Kalau yang kami dapatkan kemarin saat pendampingan dari narasumber itu untuk ATP mungkin menggunakan kolom yang lebih simpel saja, ngaten. Dari saya. Mungkin dari Ibu Ika ada tambahan? Monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Monggo Bu Ika jika ada tambahan. Saya rasa cukup. Terus sudah pemaparannya Bu Dini sudah cukup ini ya, sudah cukup jelas sih. Memang kalau memang untuk ini apa itu namanya untuk template ya. Template-nya itu memang kalau kita ketemu itu kan banyak sekali itu ya. Nah itu kembali lagi kepada itu tadi pasal yang seperti disampaikan oleh Bu Hardini bahwa kita dimerdekakan untuk menggunakan yang template seperti apa. Yang penting esensinya itu dapat gitu. Sehingga dalam proses pembelajarannya itu tidak terjadi miskonsepsi, semuanya indikator-indikator yang diperlukan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas itu bisa tercapai gitu. Seperti itu kalau menurut pendapat saya seperti itu Bu Ardini. Inggih Bu Ika. Bagaimana Bu Dia? Apakah sudah puas? Dan jawaban iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah terima kasih Bu buat referensi. Ya, sama-sama. Bu Dini dan Bu Ika, ini ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dari SMKN 1 Magetan. Untuk penyusunan ATP-nya, tiap elemen di fase F, apakah harus berurutan atau tidak? Monggo direspon. Bu Ika atau saya ini? Monggo Bu Silakan. Monggo Bu Dini, bisa Bu Ika, monggo. Itu tadi pertanyaannya untuk penyusunan ATP-nya, tiap elemen di fase F, apakah harus berurutan atau tidak? Oke, ini istilahnya kan ngobrol berbagi ya. Berbagi. Di fase F itu kan ada banyak sekali elemen, nggih. Apakah itu harus berurutan? Nah, itu kembali lagi ke alur yang dibuat. Jadi kalau misalkan yang namanya alur itu kan berarti kan rangkaian yang logis. Jadi yang namanya rangkaian itu kalau dari awal itu apa, lanjut nanti kan masuknya ke tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan urutannya ini? Nah, dari beberapa elemen itu mungkin perlu kita kaji dulu. Kedalaman materinya, kesulitannya itu sejauh apa dari masing-masing elemen. Baru nanti kita boleh memetakan, oh ini yang paling sulit. Kita kelompokkan lagi, oh ini yang sedang. Atau, oh ini yang paling dasar. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah memetakan itu tadi, baru nanti kita boleh membuat suatu urutan atau alur. Oh, berarti nanti diawali dulu dari yang dasar. Misalkan tentang tadi, kalau kita pakai contoh kan, di tahap 1 ya, Bapak Ibu, itu ada materi terkait ini, ekonomi bisnis dan administrasi umum. Nah, ini kan pengetahuan dasar ya, maka ini kita masukkan di tahap 1. Selanjutnya terkait marketing. Nah, kenapa marketing kita masukkan di tahap awal? Tahap di mana siswa harus menguasai dulu sebelum dia masuk ke tahap selanjutnya. Misalkan ada perencanaan bisnis, komunikasi bisnis. Nah, kenapa marketing harus kita masukkan dulu? Ini karena kita harus memberikan dasar kepada anak didik kita terkait misalkan ya bagaimana cara memahami struktur dan bentuk pasar, membuat strategi bauran pemasaran itu seperti apa, kemudian memahami tentang pengembangan produk itu seperti apa atau produk life skill-nya seperti apa. Nah, itu kan kita harus berikan dasarnya dulu ke anak sebelum dia nanti menerima materi terkait misalkan perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, atau bahkan malah yang di digital marketing. Jadi seperti itu. Jadi anak itu diberikan urutan dari yang mudah dulu menuju ke yang paling sulit. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi memang perlu kita dalami dulu elemennya sejauh mana, baru nanti kita urutkan.
Itu kalau yang diterapkan di sekolah kami di SMK Negeri 1 Boyolangu. Mungkin Bu Ika bisa menambahkan kalau diterapkan di sekolah. Oke, baik. Bapak Ibu perlu juga kita pahami ya, kita apa itu namanya, kita pahami bahwa fase F itu bukan hanya kelas 11. Fase F itu ada kelas 11 dan kelas 12. Itu yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Ini saya sendiri ya, misalkan kalau kita mengharap fase F, karena dari kelas 10 fase E, kemudian fase F kita mikirnya itu hanya untuk kelas 11 saja, padahal fase F itu adalah untuk kelas 11 dan kelas 12, seperti itu. Jadi ketika menyusun untuk ATP-nya atau menyusun TP-nya itu memang perlu yang disampaikan oleh Bu Hadi ini, bahwa memang diberikan yang lebih, mana sih yang lebih mudah dulu kita sampaikan di kelas 11, mana sih yang perlu kita sampaikan di kelas 12. Nah, perlu juga Bapak Ibu garis bawahi bahwa kelas 12 ini akan melaksanakan PKL. Dan itu rata-rata, ini yang saya dapatkan ya, rata-rata yang melaksanakan PKL itu biasanya untuk kelas 12 itu di semester 5. Untuk aktivasinya di semester 6. Jadi kita ketika mendesain untuk ATP-nya itu juga kita perlu perhatikan ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi sehingga istilahnya itu anak-anak itu ketika melaksanakan PKL diharapkan mereka sudah menguasai elemen-elemen itu, baik secara konten maupun secara kompetensinya, sehingga mereka siap untuk melaksanakan PKL-nya seperti itu. Jadi fase F, sekali lagi bahwa fase F itu perlu kita ingat bahwa fase F itu tidak hanya kelas 11 tapi kelas 11 dan kelas 12. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk bagaimana nanti kita menyiapkan anak-anak ketika PKL ini, mereka sudah siap. Secara kompetensinya juga sudah siap untuk bisa diterjunkan ke Dudi. Mungkin itu dari saya, Bu Adin. Bagaimana untuk SMK Magetan? Pertanyaannya, apa sudah puas jawaban dari dua narasumber hebat kita malam ini? Kalau masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi mungkin, atau mungkin dari Pak Asrofi, itu sudah raise hand. Monggo Pak As. Oke, terima kasih. Bisa didengar suara saya, teman-teman semuanya? Bisa, jelas. Terima kasih. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih bersemangat, karena jam-jam gini memang jam-jam ngantuk. Bagi ibu-ibu iki saatnya kelon-kelon putrane begitu. Jadi rodo abot memang kalau jam malam. Tapi ya memang kan kita tuh longgarnya malam begitu. Dan yang paling komplain sebenarnya ibu moderator kemarin ketika malam tuh, loh kok malam begitu. Kemarin. Lah memang Pak, ini saja saya bolak-balik. Gini teman-teman, saya mencoba menanggapi aja begitu. Ya memang di dalam kurikulum Merdeka tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Yang terpenting adalah kita melangkah. Yang terpenting, saya sepakat yang disampaikan Bu Ika sama Bu Dini tadi, bahwa yang penting kita melangkah. Gitu. Kalau kita udah berani melangkah, maka kita harus siap melakukan sebuah evaluasi. Melangkah saja, nggak usah iki sing salah sing ngendi ya, sing bener sing ngendi. Yang penting jalan aja, karena setiap sekolah akan ada siswa yang selalu berbeda. Background siswanya berbeda, kemampuan siswanya berbeda, latar belakangnya macam-macam, berbeda-beda. Begitu, sehingga menurut saya itu yang terakhir disampaikan tentang apakah itu harus urut. Sebenarnya saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Dini tadi yang pertama, bahwa sebenarnya alur tujuan pembelajaran itu paling bagus ketika ada industri. Itu paling bagus karena dari situ logiknya kena banget begitu. Apa yang harus disampaikan terlebih dahulu itu sangat logis gitu. Karena kadang-kadang kalau kita sebagai akademisi menyusun sebuah alur itu ya kurang jos gitu aja. Karena SMK itu kan berorientasi pada bagaimana anak-anak nanti bisa bekerja. Anak-anak SMK itu dicetak untuk menjadi praktisi, bukan akademisi gitu.
Jadi menurut saya sepakat bahwa ya bebas saja alurnya seperti apa. Yang paling bagus adalah bicarakan itu koordinasikan dengan Dudi pada saat sinkronisasi. Itu lebih bagus itu. Dudi gimana? Dan apakah itu harus disampaikan semua? Sebenarnya ketika memang Dudi yang datang itu Dudi dominan, Dudi yang kira-kira mewakili kompetensi, kira-kira memang lebih banyak menyerap tenaga kerja kita. Itu sebenarnya dia punya kewenangan, lebih punya banyak peran untuk menyusun ini begitu loh. Jadi sebenarnya tadi saya tertarik yang pertama disampaikan bahwa acuannya industri itu sangat luar biasa. Nah, itu yang perlu barangkali dipertimbangkan sehingga tentu nggak bisa dijadikan patokan yang diterapkan di Jombang begini, yang di di Boyolangu begini, pasti itu nggak bisa. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan teman-teman, ketika kita ini terkait tadi sebenarnya sudah disinggung sama Bu Dini ya, terkait dengan itu akan berpengaruh juga terhadap keberadaan guru gitu loh. Guru kita itu sekarang kan kayak bisnis daring atau pemasaran secara umum. Itu kan banyak yang masuk di sana gitu loh. Itu harus dipertimbangkan juga. Apakah alur tadi saling memprasarati? Kalau saling memprasarati dan ada 2 guru di situ, misalnya yang dulu pernah di SMK Tuban Bu Yeni ya, itu cerita Pak di saya itu ada beberapa guru yang mengampu ini, ya menurut saya sih enggak masalah. Cuman yang harus diperhatikan teman-teman, apakah itu saling mempersarati atau tidak. Kalau saling mempersarati, maka menurut saya, pandangan saya, pembagiannya harus dibagi berdasarkan materi. Karena kalau saling mensarati kan materi A harus diberikan dulu, kemudian materi B. Biar tadi disampaikan saya tertarik. Ini harus paham dulu. Kalau udah paham, maka harus bisa melangkah ke selanjutnya. Maka kalau memang clear seperti itu, ya memang alurnya seperti itu, bagi menjadi 2. Karena kalau tidak, itu menurut pandangan saya akan tumpang tindih loh. Bu guru yang A menyampaikan ini, keduluan bu guru B yang menyampaikan mestinya disampaikan setelahnya. Itu menurut saya yang perlu dipertimbangkan. Itu jadi sekali lagi bahwa setiap sekolah akan berbeda. Monggo disesuaikan, dan tadi disampaikan bahwa namanya merdeka. Ya, yang logis saja yang akan kita pakai. Yang logis sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan kebutuhan di industri nanti seperti apa. Kira-kira seperti itu aja masukannya. Jadi merdeka ya bebas saja, yang penting logis. Yang penting tujuan akhirnya anak nyambut gawe gitu. Yang penting anak kerja, karena sekali lagi bahwa anak disekolahkan itu untuk mandiri. Sering saya sampaikan, rek kon sekolah haru bapakmu kon lapo sih, kon pinter apa kon mandiri gitu. Mereka banyak menjawab, suruh pinter Pak, biar pinter. Oke, suruh pinter ya, biar pinter kamu terus tidak mandiri terus, kira-kira gimana bapakmu gitu. Jadi ayo bareng-bareng teman-teman kita ajari anak-anak juga mandiri gitu. Anak yang mandiri pasti pinter. Karena apa? Karena dia pasti tahu posisi apa, harus bagaimana dan apa yang dia kerjakan. Itu aja kira-kira Bu moderator, sekedar masukan aja, barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan ketika menyusun ATP dan macam-macam. Terima kasih Bu. Eli atas waktunya. Terima kasih Pak Asrofi. Tetap semangat. Wassalam. Ya, masukannya. Ada satu lagi untuk pertanyaan di kolom chat Bu Ika dan Bu Dini. Mungkin nanti disambung Pak Asrofi, monggo. Dari Pak Nailufar SMKN Palang. Pemberian materi apa tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri? Karena tujuan sebenarnya adalah menyiapkan lulusan untuk kerja. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa waktu kelas 12 adalah singkat sekali, sehingga materi yang krusial yang sesuai harapan industri mungkin bisa dijadikan patokan utama atau melakukan percepatan materi sesuai kebutuhan industri. Ini tadi barusan kita bahas ya Pak. Jadi memang untuk materi itu disesuaikan dengan industri nggak ya? Seperti barusan dikasih masukan Pak Asrofi itu nggak? Monggo ditanggapi Bu Ika atau Bu Dini untuk pertanyaan dari Pak Nailufar SMKN Palang. Ya, kalau dari saya sih sepakat juga seperti yang disampaikan oleh saya panggilnya Om Yuyun itu.
Pak Nalupar itu dari SMK Palang itu saya manggilnya Om Yuyun. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yuyun, Om Yuyun ya. Itu saya sepakat sekali ya, memang betul waktunya itu tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Asrofi dengan Bu Hardini. Memang saya kira ya yang disampaikan Bu Hardini sama dengan Pak Asrofi juga memang selaras seperti yang disampaikan juga oleh Pak Yuyun gitu ya, karena memang singkat banget. Jadi alangkah lebih baik ketika yang dibutuhkan materi yang dibutuhkan nanti bisa dibutuhkan untuk praktek di ini selama mereka melaksanakan PKL ya kita padatkan gitu sebelum mereka berangkat, karena sekali lagi bahwa fase F itu adalah untuk fase F itu adalah untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi kalau memang waktunya padat sekali ya enggak apa-apa, kita bagaimana mengatur alurnya itu yang istilahnya yang penting banget untuk persiapan mereka untuk PKL ya kita kita dahulukan seperti itu atau kita berikan pemantapan gitu sih. Kalau menurut saya ya sepakat sih saya begitu. Kalau menurut pendapat saya, mungkin Pak Asrofi dan Bu Hardini tadi sudah cukup jelas sekali bagaimana beliau berdua ini menyampaikan. Itu karena beliau berdua ini kan dari SMK PK ya. Kalau saya sih belum. Iya, SMK saya Bu. Saya juga belum. Jadi saya juga belajar dari Pak Asrofi, saya juga belajar dari Bu Hardini, karena beliau ini kan SMK yang luar biasa itu. Itu hebat semua di sini tuh. Ya betul. Monggo ada tanggapan Pak Asrofi itu raise hand terus. Monggo Pak. Yang tadi belum saya turunkan. Bukan resen terus, tapi tadi lupa belum turun resennya. Sekarang saya turunkan, tapi saya cuma menanggapi. Betul, saya sepakat yang disampaikan Bu Ika, Pak Yuyun. Cuman Pak Yuyun ini kalau saya nyebut Pak Yuyun itu siapa ini? Ternyata di rumah sana panggilannya itu Pak Lupar gitu. Di wilayahnya sana. Pak Lupar tahu kalau Pak Yuyun siapa ya Pak Yuyun. Jadi nama kerennya itu Lupar. Pak Yuyun. Saya manggilnya Pak Om Yuyun Pak. Panggilannya Om Yuyun, panggilan viral ini bekennya Om Yuyun Pak. Iya, dan itu historinya itu ternyata mahasiswa saya itu dulu di KJR. Dan saya baru tahu akhir-akhir itu, luar biasa gitu. Sekarang jadi satu dengan saya. Luar biasa. Oke, ini teman-teman, saya sepakat tadi yang disampaikan bahwa ya memang waktu kelas PKL, waktu ya sebelum PKL itu sangat singkat, dan kita tidak ingin tuh kadang-kadang gini, industri kadang gini, bocah ora iso apa-apa, gawe iki ra iso kongkon PKL iki terus piye, kadang-kadang seperti itu. Kalau terungkap seperti itu kadang-kadang kita ya iyuh gitu. Makanya tetap teman-teman harus kita siapkan. Nah, gini teman-teman, mungkin alokasi, karena sekali lagi saya sepakat dengan Pak Lufar bahwa kira-kira harus dipilih materi mana yang akan segera dibutuhkan di tempat PKL, dan itu akan menunjang kerja mereka. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa SMK itu bukan mencetak akademisi sebenarnya, tetapi mencetak praktisi, mencetak level-level teknis gitu. Bukan suruh mikir tapi suruh kerja, sebenarnya seperti itu gitu loh. Kalau diajak mikir ya SMA aja. Kalau SMA itu banyak untuk kerja. Jadi menurut saya gini teman-teman. Dari contoh alur yang diberikan oleh Bu Dini tadi, saya sepakat alurnya, cuma nanti alokasi waktunya teman-teman disesuaikan aja. Mungkin yang atas-atas, yang mungkin bersifat agak akademik gitu, mungkin agak dipadatkan aja lah, diberikan yang pokok-pokok aja, nggak usah bulat-bulat, dan kemudian baru nanti yang mulai digital onboarding dan lain-lain itu mulailah di situ, karena di situ lebih ke praktek, bukan berarti melewatkan yang tahap-tahap awal, enggak, anak-anak harus tahu dasarnya begitu, tetapi lebih ditekankan pada praktek terkait dengan kalau digital marketing ya digital marketing, kalau itu pemasaran. Jadi itu menyesuaikan. Kira-kira itu aja menurut saya. Terima kasih Bu Leli, sudah saya turunkan resen saya. Sama-sama Pak. Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Mungkin ditunggu lagi atau gimana Pak? Tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang raise hand. Cukup kayaknya.
Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita Katanya sudah sampai di penghujung acara. Pak Topik, sebentar, ada pertanyaan Pak. Dosa saya kalau meninggalkan Pak Topik ini, baru datang kayaknya. Absen tak. Oh gitu, ya wis Pak. Ada pertanyaan atau ada masukan atau gimana Pak Cukup, sudah disampaikan Pak Gufar tadi terakhir kalau pembelajaran kita selalu kontekstual dengan apa yang terjadi di industri itu yang seharusnya kita berikan. Karena itu guru magang, guru tamu itu sesering mungkin didatangkan ke sekolah. Syukur lek gratis. Amin. Nanti menyebut dananya karena mintanya direktorat kan 50 jam per semester per kompetensi keahlian. Jadi itu aja yang dipenuhi. Ketika kita penuhi, Bapak Ibu gurunya pinter, anak-anak otomatis pinter. Terima kasih Pak Taufik SMKN 1 Kadembangan Blitar atas masukannya yang luar biasa juga. Bapak Ibu, Pak Taufik ini juga sebagai Wakahumas ya Pak, kalau nggak salah masih tetap ya statusnya ya. Bangga. Oh, janji. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara webinar berbagi praktik baik pada malam hari ini. Dari pemaparan kedua narasumber kita, yaitu Ibu Ika Variana Afan MPD dan Ibu Hardini Indah Budi MPD, kita telah mendapatkan banyak wawasan terkait dengan penyusunan TP dan ATP. Beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi antara lain, penyusunan TP sangat penting untuk memberikan arah yang jelas bagi proses belajar mengajar sehingga para siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Penyusunan TP ini terdiri dari dua komponen penting, yaitu konten dan kompetensi. Yang kedua adalah ATP harus disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga siswa memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi antara guru terutama dalam komunitas seperti MGMP, pemasaran yang kita lakukan malam ini untuk berbagi praktik baik dan saling memperkaya dalam penyusunan kurikulum yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Webinar ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kita semua untuk semakin memantapkan strategi dalam penyusunan TP dan ATP, serta menerapkannya secara efektif di sekolah masing-masing. Dan perlu saya sampaikan bahwa webinar ini bersertifikat 32 JP Bapak Ibu, yang sistemnya satu paket bersambung nih. Jadi untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, Bapak Ibu harus mengikuti 3 fase webinar series belajar ini. Insya Allah nanti untuk 2 webinar itu dilaksanakan tanggal 6 November dan tanggal 20 November 2024. Untuk jadwal selanjutnya yang lebih detail nanti akan disampaikan oleh Bapak Asrofi. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Ika Variana Afan MPD dan Ibu Hardini Indah Budi MPD atas pemaparan yang sangat informatif. Tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Asrofi Al-Muhanan selaku Ketua MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Timur dan seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan dapat segera diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau tadi kita awali dengan doa, sekarang kita harus berakhir dengan doa. Monggo Pak Taufik bisa dipimpin doanya supaya hasil webinar ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya persilakan Pak Taufik untuk memimpin doa. Panggah ngkon mimpin tunggu ora gudak iki. Mari kita akhiri. Halo. Apa? Sapa? Iki urung urung foto tadi. Jadi ini mohon sebentar aja. Sebentar. Oh ya. Setelah foto kita ya Pak, doa ya Pak. Nggih. Ya, ini mohon kalau yang memungkinkan untuk on cam ya on cam begitu, sehingga fotonya tidak hanya tulisan aja gitu. Sebentar. Gitu ya.
Jadi ini ada 4 slide nih, ada 4 halaman. Saya mulai dengan halaman pertama. Monggo, karena saya nggak tahu apakah siapa dan pokoknya itu bentar ya teman-teman. Bentar. Gayanya gimana Pak? Gini? Bentar, ya. Atau gini? Gayanya bebas saja. Oh, gayanya Kompeten. apa ya? Semangat Oh, dulu. Nanti slide kedua kompeten, begitu. Bentar ya. Bentar, ini bentar. Saya cari alat untuk motonya dulu. Nah, ini halaman pertama teman-teman. Yuk, semangat ya. Bentar. Oke, semangat. Ini double karo tukang foto ini ternyata tangan kanan po kiri sing diangkat iki dadi bingung iki. Bentar. Bingung. Bentar. Saya teman-teman. Oke. Saya sabar nggih. Lek ra ngono ora diprank karo Pak Asrofi. Ya teman-teman. Lama men, Pak. Ceto, iki anu entek baterainya iki putune. Sebentar, Bos. Ini dia. Klisen, Pak. Kepalkan tangan ya. Kepalkan tangan, semangat. Bentar. Ya, ini halaman pertama. Biar saya simpan dulu di slide saya. Oke. Yang halaman kedua, monggo. Ini masih banyak ini yang masih belum on cam ini. Halaman kedua, yuk, monggo. Sebentar aja. Cam ya. On cam, halaman kedua nih. Bentar, on cam untuk yang kedua. Nih, yang kedua, set. Oke. Bentar. Kemudian yang berikutnya untuk yang halaman ketiga. Halaman ketiga. Set, halaman ketiga monggo. On cam nggih, ada Bu Wilujeng, ada Bu Anis, ada Bu Susi, monggo. Nah, halaman ketiga, tak foto cepret. Oke. Nah. Kemudian halaman terakhir teman-teman. Halaman terakhir, halaman keempat. Ada Bu Kusnul, ada. Oke. Sekali lagi bentar. Monggo bersiap untuk bentar. Nah, terakhir nih. Oke. Nah, ampun Bu moderator, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Leli. Monggo Bu Leli. Monggo Pak Taufik, sebelum ditutup doa dulu, nanti kita berakhir bersama-sama. Oke, bagi yang beragama Islam adalah kita berdoa menurut agama Islam. Yang beragama lain silakan mengikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah semesta alam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan seminar praktek baik ini dengan lancar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah kami dapatkan dalam seminar ini bermanfaat bagi kami. Amin. Bagi peserta dan menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya kepada kami semua. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Terimalah amal ibadah kami, mudahkanlah jalan kami untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh. Ya Allah, berkailah
langkah kami dalam mengimplementasikan praktek-praktek ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Maha penyayang, Maha suci begitu. Semoga dilimpahkan kepada para rasul dan segala puji bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dadaan ya. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator dalam kegiatan webinar berbagi praktik malam hari ini, mohon maaf jika selama saya mendampingi Bapak Ibu dan membawakan acara ini ada kesalahan yang mungkin saya perbuat, baik itu saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Akhirnya dari saya sampai bertemu di kesempatan berbagi ilmu berikutnya yang lebih menyenangkan, lebih seru dan lebih menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin live ya. Mohon izin live. Terima kasih banyak atas kesempatannya.